Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dan kali ini dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 25 Agustus 2023. Tentu Tribun Timur akan menyajikan informasi-informasi berita terkini, viral, terupdate yang ada di Kota Makassar dan juga di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang tentunya bermanfaat bagi kita semua untuk diketahui dan tentunya akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter Tribun Timur yang ada di lapangan atau juga yang telah menghimpun berita yang akan kita bahas hari ini terkait Menko PMK Muhadjir Effendi berkunjung ke rumah Sikir Rahim Assegaf Puang Maka. Jadi ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK yang berkunjung hari ini di rumah Zikir Rahim Assegaf Puang Maka yang tepatnya berada di Jalan Baji Bicara, Kota Makassar. Dan untuk mengetahui kelanjutan informasinya, kita sudah terhubung bersama reporter Tribun Timur, rekan Muslimin Emba. Selamat sore. Ya, sore, Tio. Baik, sebelumnya bagaimana kabar rekan Emba? Alhamdulillah, baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Iya, secara ini ya, eh, tema kita hari ini Menko PMK berkunjung ke Kota Makassar. Mungkin boleh disampaikan secara detail bagaimana kegiatan hari ini yang dilakukan oleh Menko PMK? Silakan. Ya, baik, Tio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa kurang lebih 30 menit yang lalu, Menteri PMK atau Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi baru saja berkunjung ke kediaman Puan Makkah atau Syekh Abdul Rahim Assegaf, di mana Puan Makkah ini adalah salah satu tokoh atau mursyid dari Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan ini, dan juga merupakan tokoh agama untuk Sulawesi Selatan ini, di mana pertemuan ini ataupun kunjungan dari Menteri Muhadjir Effendi ini berlangsung hangat dan penuh keakraban, melihat latar belakang dari kedua tokoh. Memang Pak Muhadjir Effendi ini adalah salah satu tokoh di Muhammadiyah, sementara Komaka adalah tokoh di Nahdlatul Ulama. Jadi perbincangan keduanya cukup ringan, namun juga membahas soal persoalan sosial kemasyarakatan, utamanya yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Tio. Ya, baik. Mungkin sebelumnya agenda dari Menko PMK sebelum berkunjung ke rumah yang dituju tadi, ada agenda apa saja nih? Untuk agendanya sendiri, sebelumnya informasi yang kami peroleh di lokasi, Menteri Effendi ini berkunjung di Karibusi. Di sana melakukan pertemuan dengan beberapa kepala daerah atau bupati untuk membahas terkait soal kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Gitu. Ya, mungkin kalau agenda atau rangkaian acara yang dibicarakan di eh, rumah Sikir Rahim Assegaf Wamaka itu membicarakan apa saja? Boleh didetailkan mungkin rekan Emba? Ya, salah satu poin pembahasan ini yaitu eh, sorotan Komaka sendiri terhadap kondisi kebangsaan saat ini, mulai dari eh, kemiskinan, kemudian sikap pejabat publik dalam mengambil kebijakan, dan juga sektor pendidikan. Ini dibahas ataupun beberapa poinnya itu sempat dikritiki oleh Komaka, diantaranya Menteri Pendidikan. eh, Komaka beranggapan bahwasanya untuk Menteri Pendidikan saat ini juga salah satu pendiri dari ojek online yang berencana semacam mengelaborasi begitu sektor pendidikan dengan sistem yang diterapkan dalam ojek online ini. Itu kata Pomaka itu tidak tepat begitu, karena untuk
pendidikan semestinya kata dia harus disentuh oleh orang yang berlatar sosiologi begitu. Seperti halnya dari sosok Pak Muhadjir Effendi yang merupakan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang dengan latar sebagai seorang sosiolog. Iya. Ya, mungkin ada solusi yang ditawarkan oleh Pak Muhajir Effendi dalam hal ini, masukan-masukan yang telah disampaikan tadi oleh Puang Maka, mungkin bagaimana solusi yang dijawab atau respon dari Bapak Muhajir Effendi seperti apa? Ya, respon dari Pak Muhajir Effendi sendiri terkait masukan ataupun kritikan dari Puan Maka ini disambut baik begitu. Pak Muhajir mengakui bahwasanya masih ada yang banyak perlu dibenahi dalam dari sisi pengambilan kebijakan. Hanya saja kata dia pihaknya juga terus bekerja diantaranya dengan di sektor kemiskinan, di mana angka kemiskinan diklaim Pak Muhajir Effendi ini eh, saat ini per Maret hingga September ini, Maret hingga Agustus ini itu menurun sekitar 0,62%. Jadi angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih di kisaran 1,7% dan terus mengalami penurunan dan ditargetkan oleh pemerintah ataupun pemerintahan Jokowi akan bersih atau zero kemiskinan pada 2024. Itu optimis dapat diraih seiring dengan uh, apa uh, penyaluran bantuan dan juga pembukaan lapangan kerja di masyarakat oleh kementerian yang dinaungi oleh Menko PMK ini, Pio. Ya, mungkin ada beberapa poin yang menjadi pembahasan di rumah Puang Maka tempat berdiam. Lantas mungkin poin lainnya selain pendidikan dan juga angka kemiskinan salah satunya, ada pembahasan apa lagi mungkin? Pembicaraan tadi juga diselingi dengan histori pendidikan keduanya, di mana Pemaka juga pernah menimba ilmu di Pulau Jawa dan beberapa tokoh seperti Bu Hangka yang kerap juga berkunjung ke kediaman Pemaka, dan keakraban dari sosok Puan Rama atau ayah dari Pemaka terhadap beberapa tokoh-tokoh NU di Pulau Jawa itu menjadi selingan dalam perbincangan tersebut. Namun Muhajir Effendi mengaku cukup terkesima dengan sambutan hangat dari Pemaka dan usulan-usulan terkait problematika bangsa saat ini. Salah satu poin yang disoroti juga Pemaka yaitu terkait dua organisasi besar Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah yang menurutnya masing-masing sibuk dengan gaya berdakwah masing-masing, dan ketika dua organisasi besar ini menyatu, kata Puan Maka, masalah persoalan Indonesia ini dapat teratasi begitu. Dia mencontohkan terkait terorisme ataupun perspektif yang negatif terhadap beberapa pesantren atas adanya aksi-aksi teror. Kata dia ketika dua organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU bergerak secara naluri kebangsaan atau bersatu begitu, maka persoalan-persoalan baik terorisme ataupun persoalan kebangsaan lainnya itu akan teratasi tanpa harus melibatkan lebih jauh dari pemerintah begitu. Ya, baik. Ya. Rekan Emba, mungkin terkait agenda selanjutnya dari Menko PMK setelah berkunjung ke Rumah Sikir Rahim Assegaf Puang Maka, mungkin ada informasi lebih lanjut atau mungkin belum ada informasinya? Sejauh ini kami belum
mendapatkan informasi setelah dari kunjungan di kediaman Pomaka, Menteri Muhajir Effendi ini akan berkunjung kemana. Hanya saja informasi yang kami dapat sebelumnya berkunjung ke Karawaci, melakukan pertemuan dengan beberapa kepala daerah, salah satunya membahas persoalan kemiskinan, dan Sulsel menjadi salah satu contoh dari pembahasan untuk penanganan atau pengentasan kemiskinan itu. Iya. Iya. Baik, terima kasih rekan Emba atas informasi yang telah dihimpun dan tentunya telah dibagikan untuk Tribuners. Selamat kembali bekerja dan juga sehat-sehat ya. Ya, tentunya Tribuners, kami juga akan menampilkan video liputan yang telah dirangkum oleh reporter Tribun Timur di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, kopi atau kopi? Kalau di Madiun itu pasti kopi biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami muliakan Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Dr. Muhajir, pakar sosiolog, ini ahli sosiologi. Kami muliakan Bapak Ketua Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Pak Sesnya, Pak Sesmenko, Andi tapi bukan orang Makassar. Oh, Andi Solo. yang hadir pada hari ini, silaturahim ini, Pak Menko saya sampaikan, ini mantan Ketua Umum Jamiah Al-Wathiyah Syekh Yusuf Al-Makassari, periode 10 tahun yang lalu. Jamiah Al-Wathiyah. 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 Oh, Syekh Yusuf. Cape Town. Kemudian di sampingnya Khalifah saya dan Kalistina Khalifah. Ya, kalau di kampusnya Pak Dekan WD mungkin. Ya. Atau kampusnya masih kampusnya ya. Ini siapa ini? Saya juga dokternya, saya dua ini semua. Ini Ustaz Komar, kemudian yang sebelahnya lagi Dr. Muhammad Basalama. Oh, Iya, masih family dengan iya, 10 satu kali. Oh, Ayahnya, abahnya dengan abahnya siapa? Halid. Oh, saudara. Ini yang rektor Abdurrahman Basalama dulu, abahnya. iya. Abdurrahman Basalama. Alumni Malang juga Pak Menteri. Alumni? Brawijaya sering bersama Pak Rektor Prof. Fauzan dan Dr. Nasruddin Malik. Oh, Cukup akrab. Saya almarhum Prof. Malik dengan almarhum Ayahanda cukup dekat. iya betul. Pernah berkunjung ke UMI. Iya. Ya Pak almarhum Prof. Malik Fajar. Saya juga dekat dengan almarhum bapaknya dulu. Oh siap. Waktu saya PR3, beliau rektor, Pak Malik rektor, saya PR3. Betul. Saya dulu cantiknya aja, saya disuruh-suruh aja sama bapaknya. Mohon izin nanti kapan-kapan ke UMI. Iya, udah gelap. Iya, umum di sana. Insya Allah. Siapa Menteri? Sekarang siapa rektornya? Prof. Nasri Moding. Yang rektor yang baru saya belum pernah sana, yang lama, yang perempuan. Mas Rura. Mas Rura. Iya, sekarang ketua yayasan. Oh, ketua yayasan ya. Dan sampingnya ini ketuanya yang suka demo-demo ini. Ketua Batko Haiti Sulselbah Ali Ikram. Cuma yang populer ada di sini Pomaka. Kalau di Jawa, teman-teman di Jawa
uang. Populernya di sini ya uang makan. Alhamdulillah. Saya sangat bahagia sekali hari ini di Jumat ini dengan kedatangan Bapak Menko atas kunjungan silaturahim Bapak ke tubuh saya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Harapan kami ya, kami doakan Bapak sebab Indonesia ini membutuhkan orang yang kayak Bapak. Mungkin Bapak tidak kenal Puang Maka, tetapi insya Allah Puang Maka kenal siapa Prof. Muhajir. Kebijakannya dulu kan zonasi, waktu beliau menteri ya. Iya. Dan saya setuju beliau sebab dengan suasana 5.0 ini, globalisasi ini, transnasional ini, peradaban yang sudah semakin global ini, seorang pemimpin seandainya bisa, bahwa saya katakan untuk bangsa ini disekolahkan di sosiologi, karena banyak kebijakan nasional yang para pemimpin tidak tahu persoalan sosial kemasyarakatan. Jadinya begini ya, chaos. Sebab dia tidak paham, tidak kenal bagaimana makna masyarakat itu sendiri. Makanya saya katakan saya bangga, alhamdulillah. Saya ucapkan ini karena Allah semata. Saya tidak boleh memuji Bapak, tetapi yang saya puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa masih ada anak bangsa yang namanya Profesor Dr. Muhajir, yang kebetulan juga alhamdulillah sekarang dari Menko, supaya ini itu kalau bisa dibiaskan kepada pejabat yang lain. Sebab mengambil kebijakan, decision, satu kebijakan nasional misalnya, itu sangat membutuhkan pemikiran yang global, yang plural. Tidak seperti sekarang ini, dia hanya parsial semata sehingga mungkin sukses di satu sisi, tetapi goyang dalam suasana sosial kemasyarakatan. Dan Bapak rasakan. Sehingga itulah yang sebab saya ini banyak di masyarakat, itu yang saya lihat. Itu saja sebagai pembuka kata. Saya bahagia sekali didatangi oleh seorang sosiolog yang sangat-sangat paham baik secara teori maupun praktek di lapangan tentang masyarakat bangsa ini. Sudah cocok sekali Bapak Presiden Jokowi menunjuk Bapak selaku Menko di dalam PMK. Harapan saya pribadi bagaimana kedepannya lebih kuat lagi gagasan, ide-ide Bapak yang ada dalam di balik pemikiran Bapak itu untuk bisa diwujudkan masyarakat, kebijakan berekonomi, berpolitik, bermiliter. Apalagi Bapak ini sosiologi militer, national defense beliau. Itu mungkin. Terima kasih sekali lagi, saya sangat bahagia sekali. Anak bangsa yang jauh dari Jakarta di sini, saya selalu main-main saja dengan Erwin selalu. Jadi saya banyak belajar toh sama Pak Dekani, Erwin Akif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya muliakan dan banggakan, sempat silaturahmi. Pak Irwan juga sering cerita. Saya kebetulan lebih dekat Pak Irwan daripada adiknya.
Dan lebih ganteng adiknya. Kebetulan waktu kami F1 sama-sama Direktur Unismu dan Direktur Madya Malang. Tentu saja ini suatu kehormatan yang luar biasa. Saya juga tidak menyangka kalau Bapak berkenan menerima saya ini. Karena tadi saya tidak saya pikir hanya ketemu dengan aja umat-umat Bapak saja, tidak langsung. Yang kedua, tentu saja saya menghadapkan banyak sekali saran wawasan dari berkaitan dengan masalah kemanusiaan ini. Memang betul yang disampaikan Uang bahwa masalah Indonesia ini sekarang sangat kompleks, dan betul memang juga wawasan kaum ahlinya ini juga diberi keleluasaan. Itu memang prinsip beliau. Karena itu beliau selalu mempermudah usaha dengan berbagai macam usaha yang kadang-kadang itu disalahpahami seolah itu akan bertabrakan dengan kepercayaan beliau terhadap yang Ustaz Hafid ini. Itu memang sering tidak bisa dihindari. Tetapi saya tahu persis beliau sangat concern terhadap bagaimana mereka yang kurang beruntung, mereka yang tersingkir, mereka yang tidak mendapatkan ruangan yang cukup untuk berekspresi, itu beliau memberikan perhatian betul. Misalnya saya pernah waktu masih mendikbud Uang, jam 11 malam beliau itu menelpon hanya pertanyaan satu saja. Ini yang anak-anak yatim ini sudah diberi KIP belum? Jam 11 malam, saya kebetulan masih di kantor. Satu aja, saya bilang belum, waktu saya awal jadi menteri. Kemudian kebetulan saya waktu itu juga sedang memilah-milah data yang akan menerima KIP, dan sudah ada kelompok anak yatim. Maka saya malam itu juga bisa melaporkan bahwa ada 1 juta anak yatim yang sudah terdaftar, yang ada di Dapodik data pokok pendidikan itu. Malam itu juga bilang perintah besok supaya dilakukan di KIP. Saya sering guyon sama beliau, Bapak ini sebetulnya telah melaksanakan al-maun gitu. Termasuk kemiskinan, beliau sangat. Anggaran kami terus naik untuk penanganan kemiskinan ini. Dan alhamdulillah selama saya diperintah oleh Bapak Presiden untuk menangani orang miskin ekstrim ini dalam waktu 6 bulan bisa turun 0,62%. Jadi per September sampai Maret kemarin itu kemiskinan ekstrim dari 1,74 sekarang 1,12%. Di September ini nanti kalau ada survei lagi sudah bisa di bawah 1%. Sehingga target Pak Presiden 2024 itu yang miskin ekstrim 0 itu mungkin bisa tercapai. Memang beberapa bagian di Sulsel ini, makanya tadi saya ketemu dengan Pak Bupati untuk turun ke lapangan langsung itu termasuk untuk mempercepat penanganan kemiskinan di wilayah Sulawesi Selatan. Itu contoh yang memang kami selalu berusaha untuk memberikan perspektif, bukan hanya sosiologi tapi juga religius. Dan memang saya kira kita sudah paham memang harus ada pihak yang bisa memberikan perubahan kita. Ya, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 25 Agustus 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa mengakses baca berita terbaru di website tribuntimur.com. Untuk itu, saya Firman Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.